Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di my channel ya, di channel DMP atau di Motovlog, di channel tentang keseharian gua, seputar aktivitas gua dan kegabutan gua lainnya ya. Contohnya seperti sekarang ya, gua lagi berangkat kerja ataupun mungkin di beberapa video banyak juga pulang pergi berangkat kerja ataupun di daily gua ya. Dan sekarang sebenarnya gue sibukin project-project gue, entah itu jalan-jalan kemana gitu ya, refreshing kemana, ataupun ke Curug, ke pantai, ataupun ke wisata-wisata gratisan lah gitu. Karena berhubung modal tidak ada ataupun tidak punya ya. Dan mungkin di video kali ini gue sedikit ada pembahasannya dan gak lama juga, ataupun gak lama, bisa dibilang udah lama juga gua di jalur ini, udah nggak buat pembahasan ataupun dikit tema ya, karena kalau bisa dibilang udah 2 bulan atau 3 bulan yang lalu gua gak bikin vlog di jalur sini. Bahkan sebenarnya jalur ini tempat pulang pergi ataupun jalur yang sering gue pakai tiap hari. Mungkin di sini gue sebenarnya cuman mau sedikit ataupun masih informasi dan sedikit himbauan aja pada pengguna jalan. Dan dari sini pun sudah terlihat ya, banyak jalan-jalan yang bolong ataupun bisa dibilang ya ompong. Dan kemarin pun ada beberapa info ataupun beberapa korban kecelakaan ya di jalur ini sendiri. Bahkan yang sering gue ingetin, di jalur ini hati-hati meskipun jalannya kosong ataupun jalannya mulus gitu, tapi pasti ada aja lubang yang tak bisa ditebak ya, apalagi di setiap sambungan-sambungan kayak beton ketemu aspal ya, itu rawan banget. Dan untuk para subscriber gua dan dimanapun kalian berada ya, gimana kabarnya? Semoga kalian diberikan kesehatan, kelancaran, dimudahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusan sesuatunya ya, amin. Termasuk diri gue sendiri. Gue lagi sulit-sulitnya ini. Oke, kita tadi setar di Benda ya. Tur kemana ya? Kunjungan mana? Industri. Kayaknya pokok ke kanan gitu biasanya. Oke, kita sambung kembali. Untuk khususnya di jalur sini lebih ditingkatkan dan berhati-hati. Dan di awal video pun tadi ya, contohlah salah satunya kemarin pesmet yang dikendarai atau dibawa oleh 2 cewek ya, atau 2 perempuan, dan gue gak sempet record juga, bahkan itu video dari temen gue. Pesmet yang kena lubang hantam banyak itu, lubang lumayan besar ya, yang seperti gua sebutin. Contohnya lah lubang di sambungan-sambungan seperti ini sebenarnya rawan ya, rawan lubang. Jadi kalau aspal ketemu beton itu diharap perlu hati-hati ya, karena takutnya ada lubang, kalian ngehantam kan nanti terjadinya seperti itu. Oke, kita balik ke pembahasan cewek tadi ya. Cewek anjir. Pembahasan pengendara yang kecelakaan kemarin. Dia ngantam lubang dan terjadi impact ya, ataupun crash ataupun jatuh. Dia langsung tumpah. Yang bikin tumpah sih sebenarnya karena peleknya itu sendiri ya, yang namanya motor Vespa kan ya, kalau dia kan posisi pelek depannya itu dengan ditopang 1 arm ya gitu ya. Pokoknya mah 1 shockbreaker ya gitu ya. Beda jeung metik biasa itu.
Ditambah dia sistemnya single set ya, single set apa gimana sih dia, gua nggak paham ya kalau masalah esmed lah ya, seperti itulah pokoknya mah ya. Yang belakang tuh nggak pakai kayak roda depan motor-matic biasa aja ya, yang nggak non arm atau non speaker 2. Dia mengandelin satu, back, palaknya pecah di tengah sampai copot, seperti di video lah. Dan hasil crash lah, dia jatuh cepret. Untuk pengendaranya sendiri alhamdulillah ya, tidak terluka ataupun banyak sekali lubang-lubang yang seperti itu ya, pada jalannya mulus ini, cuman lubang ya mana tahu kan. Untuk yang kecelakaannya sendiri itu aman-aman aja ya. Cuman mengalami luka ringannya, atau bisa dibilang cuma gugus-gugus doang. Tapi lukanya pasti jadi bekas ya, atau berbekas yang namanya kena aspal ataupun kena beton ya. Dan itu pun cuman satu yang gue bahas. Dan bahkan di malam minggu kemarin itu jalannya seperti ini, lebih hati-hati ya. Di malam minggu di lubang yang sama terjadi kecelakaan 3 motor dari malam subuh sampai paginya. Ketemu pagi itu satu malam pokoknya, dalam satu lubang makan 3 korban. Dan nggak tahu, belum ada tanggapan juga dari pihak PU ataupun belum ada laporan mungkin ya, karena lubang itu bisa dibilang dalam dan panjang juga. Lebar tidak, tapi dalam panjang ya, untuk kendaraan bermotor sih berbahaya ya. Untuk jalan rusaknya sendiri di sini itu lebih tepatnya di lubang. Ini bahaya itu sebenarnya. Ini jalan mulus sebenarnya, cuman kalau ada lubang ya tetap aja ada. Karena rusaknya pun nggak merata ya. Untuk posisi jalan rusaknya sendiri sebenarnya bisa disebut beberapa titik ya, yaitu ada di Bunda sebelum Hawaii. Hati-hati di situ banyak lubang, dan sampai Yongjin, dari Yongjin 1 sampai Yongjin 2 itu jalannya bergelombang. Yang ketiga ya lubang-lubang nggak usah disebutin lah ya. Yang kedua itu di depan stasiun Cigombong ya, atau pertigaan stasiun Cigombong, itu sambungan juga ya, sambungan dari jembatan ketemu aspal, itu jalannya bergelombang, hati-hati sambil nanjak dikit juga. Yang ketiga di Caringin, lebih tepatnya di depan SMA N1 Caringin ya, ataupun Semancar. Itu juga sambungan jembatan dalam. Nah, yang di sini juga sama nih, belum gue sebutin nih, Bohlam nih yang keempat. Bohlam juga ada. Hati-hati. Dan mungkin titik yang kelima ya, yang sering gua lalui, dan titik kelima itulah yang banyak sekali memakan korban. Bisa dibilang hampir hampir mendekati 10 lah. Itu dia udah 7 lebih ya. Satu malam aja 3, kemarin 1 4, sebelumnya 2 6 7 lah kalau gak salah. Tapi bisa lebih sih, karena yang namanya gue gas setai di tempat kan, ataupun gak jadi. Jadi ya, perkiraan seperti itulah kurang lebihnya. Untuk sambungan jembatan di sini sih alhamdulillah masih aman nih, meskipun baru terjadi keretakan. Ya dekok sih paling itu, tapi aman. Nah, mungkin untuk di titik kelima aja ya, lebih hati-hati ya, karena disitulah titik yang
banyak memakan korban. Untuk titik-titik yang lain nah sebenarnya aman-aman aja, cuman lebih bagus berhati-hati ya. Ya pokoknya mah dalam berkendara keep safety dan berhati-hati dan selalu jaga keselamatan ya, termasuk diri gua sendiri, karena di jalur sini gua sendiri udah pernah menjadi korban ya. Jadi gua pun harus selalu fokus, apalagi di jalur sini ketika gua ngebut juga enak. Ketika ada angkot berhenti ngedadak ya amit-amit, sering lah terjadi kayak gitu. Ketika gua ngegas, tiba-tiba angkot yang di pinggir gua itu ngebut dan depannya malah berhenti karena berhubung ada penumpang katanya ya, dan yang namanya angkot intinya mah hindarilah berurusan dengan angkot sama trayek atau angkutan umum lainnya, karena ketika mereka sudah bergerombol udahlah lu mending nyerah. Tapi kalau lu ada punya bukti ataupun punya ibarat ada saksi yang kuat buat tanda bahwa angkutan umum tersebut salah ya, mereka pun pasti ketakutan dan merasa salah. Tapi kalau nggak ada buah barang bukti sama sekali, lo jangan berani lah. Disclaimer ya, gua bukan menyalahkan atau gimana ya, cuman terkadang kan yang namanya angkutan umum itu entah itu bus ataupun apa ya gitu, ketika ada penumpang di depan perasaan belum bulan puasa udah banyak udah bakar petasan aja tuh orang. Setelan apa ya gitu coba. Oke, dan yang penasaran ke channel ini ataupun ke channel gua ataupun ke di video gua yang lainnya, jangan lupa untuk memberi dukungannya dengan cara subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya biar update-updatean gua terbaru lebih cepat ataupun lebih utama ya, ataupun pemberitahuannya ke HP kalian ya. Dan jangan lupa like and share juga, bagikan ke teman-teman yang lain, kali aja jadi referensi ataupun ya sekedar informasi gua di sekitaran jalur sini ataupun jalan-jalan ke area wisata-wisata gratis, yang tempat nongkrong gratis yang nggak bermodal seperti gua ya. Kalau yang bermodal tinggi jangan gitu. Cukup menikmati aja ya. Dan jangan lupa untuk memberi komentarnya, karena komentar nanti kan menjadi sebuah masukan, kritikan, dan saran ataupun bisa jadi topik pembahasan gua berikutnya. Bang, lu jarang update ya? Emang jarang update. Gua sebenarnya masih ada beberapa video yang belum gua upload ya, karena gua masih nunggu ataupun berhubung gua cuma ngandelin device handphone dan kapasitas memorinya pun limit ya. Jadi gua mau harus oper ya. Mudah-mudahan lah kebeli PC lah nanti gua buat editing ataupun buat simpan file. Amin. Dan jangan lupa ya untuk nonton video-video gua lainnya
Yaitu video entah itu gua dari perjalanan dari Cicurug ke Pelara sampai ke Banten, ataupun dari Banten sebaliknya, dan banyak yang lainnya. Nah, sini nih yang gue sebutin tadi ya, Semancar weh. Oh, dalam banget ini. Kalau lu bawa motor agak kenceng, lu ngantem jatuh tuh. Dan alhamdulillah di hari Kamis ini ya cerah ya. Dan jangan lupa nanti malam kita menjalankan atau bisa disebut dalam perduitan atau duniawi mah bagian tutup bukunya. Tutup bukunya nanti kita malam melaksanakan malam nisfu Sa'ban ya. Ya karena kita sudah mau mendekati bulan Ramadan, mungkin nanti kan kita video yang nyari takjil ataupun ngabuburit sepertinya ya. Pulang kerja kita ngabuburit dulu, nyari-nyari takjil kalau dapat. Kocak. Nah, mudah-mudahan kita sampailah ke hari raya Idul Fitri dan diberikan kelancaran, kemudahannya saat kita berpuasa. Jangan lupa yang untuk ngegodin, berhentilah ngegodin. Tapi kalau lapar-lapar banget terserah mana ya, itu urusan masing-masing ya. Bayangkan bilang kau. Dan mohon maaf ya kalau suara gue masih banyak ngerebek atau ngeresek ya. Gue banyak sekali ya ke tahun ini. Wah, sudah planning waktu itu harus punya baterai gue udah bisa kebeli ya, meskipun dapatnya baterai biasa ataupun baterai Kingma. Untuk kapasitas sendiri dia lebih tinggi dari originalnya ya, tapi untuk masalah keawetan kemarin sih lebih awet originalnya ya, karena pemakaiannya itu 11-12 lah, tapi lebih tinggi originalnya ya daripada yang lain sendiri. Dan untuk mikrofonnya mohon maaf ya, jadi suaranya ngerebekin ya. Mikrofonnya gue belum ganti, jadi mau gak mau gue pakai mikrofon yang ya segini juga masih worth it lah di apa ya, di motovlog pemula seperti gua ya. Dan harusnya sebenarnya sih pemula gua itu yang bikin harus naik ataupun melejit itu mikrofonnya harus, ataupun device atau gearnya itu harus benar-benar ngedukung ya. Gua aja sarung tangan gak dipakai lagi nih, gua lupa karena berangkat tadi gua kesiangan ya, jadi mau gak mau lah. Nah, untuk kejadian yang kemarin itu ataupun titik kelima yang sering gue sebutin itu di sini ya. Nih, sambungan aspal ini sama beton ini itu hati-hati ya. Banyak banget tuh. Kena impact juga ya di sini. Ya, oke. Kita lanjut pembahasan yang tadi pagi ataupun yang tadi pas berangkat kerja gua ngebahas masalah lubang ataupun di jalur. Gua mohon maaf tadi ada sedikit kendala ya, ternyata memorinya kepenuhan karena ada beberapa file atau dokumen yang belum gua backup waktu gua jalan-jalan ke Curug ya, dan videonya pun belum gua upload ataupun belum sempat gua upload, jadi numpuk di memori dan memorinya tidak habis. Tapi alhamdulillah tadi gua udah backup sebagian, jadi videonya gua lanjut. Dan mohon maaf ya jika ada kesalahan ataupun salah teknis. Nah, mungkin di sini gua lanjut untuk himbauannya lagi aja ya, untuk pengguna jalan yang khususnya dari arah Sukabumi ke Bogor ataupun ke Ciawi, dan ataupun sebaliknya dari Ciawi dari arah Bogor ke arah Cicurug Sukabumi. Nah, lebih tepatnya di titik-titik tertentu ada 5 titik kerusakan yang harus diwaspadai ya.
Kalau untuk jalan tol ataupun via tol sendiri aman-aman aja ya, karena jalan tol beda cerita. Kalau ada kerusakan bisa langsung dibenerin ataupun ditanggapin ya. Beda halnya dengan jalur umum ataupun jalur kabupaten ya. Dan mungkin video vlog kali ini ataupun sesi kali ini gua akan tutup ya. Karena gua akan tutup. Jadi gua banyak-banyak terima kasih ya yang sudah menonton dari awal sampai akhir, ataupun setengah-setengah, ataupun gak sengaja ngeklik, ataupun gak klik gitu ya. Dan mungkin gua akhiri di sini. Tanpa basa-basi lagi. Dan gua banyak basa-basi, bukan tanpa basa-basi, malah nambah basa-basi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next di part-part ataupun di video gua selanjutnya. See you.